Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Ahmad Satria Fazrul Rahman. Oke kawan-kawan, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini tepat tanggal 17 Ramadan saat perekaman ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Mudah-mudahan di mudah-mudahan di sisa-sisa akhir Ramadan ini kita dapat terus beribadah dengan lebih baik lagi dan dapat mempertahankan kualitas ibadah kita. Oke, di video kali ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, terutama masih tentang COVID, temanya ya COVID-19. Tapi di sini di video ini saya akan mengkhususkan kepada apa sih makanan dan minuman yang tidak boleh ya, yang tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk dikonsumsi saat kita mengidap COVID-19. Oke, disclaimer dulu sebelum itu. Jadi apa yang saya utarakan di video ini adalah menurut pengalaman saya pribadi ketika saya menderita COVID-19 pada bulan Februari sampai Maret lalu. Jadi apapun yang saya share ini adalah menurut pengalaman saya dan telah dikonsultasikan dengan dokter yang menangani saya, tentu sesuai dengan riwayat penyakit dan kesehatan saya pribadi. Oleh karena itu, jika kawan-kawan mendapatkan informasi dari saya, jangan ditelan bulat-bulat. Silakan kawan-kawan juga konsultasikan dengan dokter yang menangani kawan-kawan apakah cocok dengan Anda atau tidak. Paham ya sampai sini? Oke kawan-kawan, langsung saja. Jadi sekarang COVID tidak menurun ya di dunia ini, malah meningkat, apalagi di India saat ini sedang terjadi tsunami COVID. Tsunami itu kan air yang ke daratan, menghantam daratan dengan kencang. Nah ini tsunami COVID maksudnya adalah kasus COVID yang sangat masif terjadi di India, sehingga ratusan orang itu meninggal setiap jamnya. Setiap jamnya. Entah karena sudden death karena COVID atau meninggal karena berangsur-angsur. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita. Jadi saya share apa sih makanan yang agak tidak dianjurkan untuk Anda supaya Anda dapat lebih memaintain kesehatan Anda ketika Anda menderita COVID-19. Oke, langsung saja. Makanan yang tidak dianjurkan ketika kita mengidap COVID-19 adalah yang pertama, menurut saya ya, menurut pengalaman saya, yakni yang pertama adalah makanan instan. Makanan instan atau fast food lah ya. Makanan instan atau fast food itu agak tidak dianjurkan. Makanan instan dan cepat saji. Kenapa? Karena makanan, tentulah kita juga sudah tahu bahwa makan makanan cepat saji dalam waktu yang panjang atau sering itu kurang bagus saat kita sehat, apalagi saat kita sakit. Maka dari itu kurang-kurangilah, bahkan hindarilah makanan cepat saji dan instant food ya, atau makanan instan ketika kita mengidap COVID-19. Nah, kita cari saja makanan yang agak lebih sehat lah ya. Sayuran organik silahkan. Kemudian banyaklah pilihan makanan yang lain yang agak lebih sehat. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah makan makanan pedas dan asam. Wah, kenapa nih pedas dan asam itu tidak boleh? Padahal kan biasanya ya kalau orang Indonesia, saya juga sama merasakan bahwa makan tanpa sambal, makan tanpa cengek atau cabai rawit itu nggak enak sekali. Ya, saya sudah terbiasa makan itu enaknya pakai sambal. Kalau nggak pakai sambal nggak afdol lah istilahnya ya. Nah ini godaan saya juga waktu itu. Saya suka meminta kepada istri saya, malah yang agak lebih pedas karena enak nih. Karena memang perasa dan pengecap maksud saya, indera pengecap, kemudian penciuman itu sangat hilang total, sehingga nafsu makan itu benar-benar ya menghilang, nggak mau makan waktu itu. Tapi tetap saya paksa, walaupun makan muntah, tapi ya karena saking sebel ya, tapi ya tetap saya jalani makan walaupun sebel, nggak mau
Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali. Nah itu kenapa pedas dan asam itu tidak dianjurkan? Karena makanan pedas itu nanti akan lebih mengiritasi tenggorokan dan memperparah batuk. Ini terutama bagi Anda yang COVID-nya bergejala ya. Nah, saya juga batuk waktu itu. Batuknya batuk kering. Nah, makanya jika Anda juga mengalami gejala batuk ketika COVID, nah makanan pedas ini agak dihindari lah. Karena nanti akan memperparah iritasi di tenggorokan. Selanjutnya makanan yang tidak dianjurkan adalah, nah ini yang sulit ya, daging merah nih. Nah kenapa daging merah itu tidak dianjurkan? Karena mengandung lemak. Jadi lemaknya kan lemak jenuh ya kawan-kawan, jadi agak tidak dianjurkan juga. Walaupun saya ketika saya mengidap COVID-19, saya agak berontak juga waktu itu. Kenapa berontak? Karena bosen daging putih terus bosen. Daging putih itu maksudnya daging ayam, ya ikan, bosan, ya pengen sesuatu yang baru. Jadi berkalilah rendang. Tapi ya ini kurang bagus karena kandungan lemaknya kan lemak jenuh. Ya kita bisa mendapatkan asupan lemak yang baik itu dari makanan-makanan yang lain. Banyak pilihannya, contohnya alpukat, ya kacang-kacangan, itu kan lemak-lemak yang bagus dan efeknya itu tidak jahat untuk tubuh kita. Berbeda dengan daging-dagingan merah ya. Tapi ya sesekali saya makan juga daging-daging merah walaupun agak protes gitu. Ya karena susah sekali untuk masuk makanan itu waktu itu. Ya, tapi alhamdulillah saya bisa sehat. Ya walaupun ya ini jangan dicontoh oleh kawan-kawan. Jika kawan-kawan ingin benar-benar cepat sembuh, kemudian mempercepat ya akselerasi persembuhannya, jangan seperti saya. Kalau saya agak-agak bandel. Nah kemudian jika minuman yang agak tidak boleh adalah minuman yang manis-manis, terlampau manis ya. Yang terlampau manis pakai gula kebanyakan itu usahakan dihindari. Apalagi Anda mengidap diabetes, itu akan memperparah. Karena COVID ini jika mengenai kepada orang yang memiliki penyakit bawaan itu akan lebih parah ya. Kalau saya punya penyakit bawaan juga, penyakit bawaan saya adalah bronkitis sejak dari kecil. Jadi ketika mengidap COVID-19 benar-benar gejalanya terasa oleh saya. Jadi gejala yang saya rasakan waktu itu adalah batuk kering, tenggorokan itu sakit, kemudian sakit kepala dan otot-otot itu terasa linu, sakit-sakit lah. Sakit kepala yang hebat. Nah itu beberapa gejala yang saya alami ketika COVID-19. Nah oleh karena itu beberapa poin yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan diikuti oleh kawan-kawan, tentu dengan konsultasi dengan dokter. Jika ada beberapa makanan yang bisa ditoleransi menurut dokter yang menangani Anda, yaitu silakan saja karena dokter lebih tahu daripada saya. Kalau saya kan bukan dokter ya, saya sharing itu berdasar dari pengalaman saya. Jadi mudah-mudahan intinya kita sehat semuanya, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terbebas secepatnya dari pandemi COVID-19 ini, karena nggak enak ya adanya COVID-19 ini. Pemerintah melarang kita untuk mudik, kemudian banyak batasan-batasan yang lain, kita tidak bisa melakukan kerumunan dan lain sebagainya, sehingga banyak aktivitas yang terganggu karena pandemi COVID ini. Ya kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah ikhtiar. Karena pemerintah pun sedang berikhtiar. Semua pihak pun sekarang sedang berikhtiar. Dokter-dokter, tenaga kesehatan sedang berikhtiar. Nah, tergantung diri kitanya sebagai warga negara yang baik. Apakah kita juga akan berikhtiar atau tidak? Jika Anda tidak menggunakan masker, maka Anda tidak mendukung program percepatan penghilangan. Apakah ada gitu program percepatan penghilangan COVID? Gitu. Jadi ya
program ini nggak terlaksana jika kita sebagai masyarakat masih bandel. Masih bandelnya kita tetap tidak pakai masker, kita tidak mencuci tangan, kita tidak menjaga kesehatan, atau ketika kita positif COVID dan tanpa gejala kita merasa sehat kemana-mana. Nah itu ya kawan-kawan. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan pandemi COVID ini berakhir sehingga kedepannya mudik diperbolehkan, kumpul-kumpul diperbolehkan, sekolah tetap muka kembali, dan ekonomi kembali meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika Anda belum subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya di sebelah sini supaya Anda mendapatkan notifikasi dari video-video yang terbaru dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.